Halo, gue Randy. Di depan gua kali ini ada sebuah kabel converter dari PX, yaitu kodenya MHA130. Dan ini gue dikirimin dari PX-nya. Nah, ini cukup menarik sih. Sebelumnya gue ada juga barang kayak gini dan gue udah bandingin, ini oke banget menurut gue. Jadi nggak perlu aneh-aneh lagi. Ini bisa USB-C, micro, sama lightning 3-in-1. Kabelnya 2 meter. Ini udah tinggal plug and play, bener-bener plug and play. Jadi nggak perlu scan-scan segala, tinggal colok-colok-colok. Ikutin instruksinya, terus kita tinggal pasang. Itu udah enak banget. Kalau di brand sebelah, itu kita harus cari sendiri, mesti scan aplikasinya. Terus kita harus sesuaiin Bluetooth-nya lagi biar ada suaranya. Dan di sini gue cobain tuh udah tinggal bener-bener plug and play banget. Terus dari PX juga sediain garansi 18 bulan ya. Jadi ini udah oke banget menurut gua. Kalian tinggal kasih invoice, nanti kalau misalnya emang rusak nanti dicek sama dia. Nggak perlu aneh-aneh garansinya. Jadi ini udah termasuk brand gede dari Taiwan ya sebenarnya. Saat kita unboxing, di sini ada buku manual, ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya. Jadi gampang pemakaiannya. Kita tinggal baca aja, ikutin instruksinya, udah beres. Kita cuma perlu install satu aplikasi aja, itu pun udah dari sananya. Kita nanti tinggal diarahin, nggak perlu nyari-nyari ke Play Store, nanti diarahin sendiri ke Play Store, itu udah enak banget. Dan di sini dapat kabelnya, udah jadi satu dia. Kabelnya lumayan, udah braided, terus bahannya juga dari aluminium. Jadi kalau misalnya panas itu enak, panasnya itu bisa keluar. Jadi kalau misalnya panas itu nggak masalah karena dari mesinnya itu panasnya keluar. Dan gue cek suhunya terakhir gue pemasangan main PUBG itu bisa sampai 40 derajat. Tapi itu nggak masalah sih. Nah, ini kabel Type A untuk ke power adapter. Lalu di sini ada 3 kabel, yaitu kabel micro, Type C sama Lightning, tergantung HP-nya. Kita bisa ikutin aja. Ini ke semua HP bisa, nggak perlu HP yang support HML itu bisa. Dan ini kelebihannya justru. Lalu di sini kabelnya lumayan panjang juga, udah braided. Kalau yang powernya itu sekitar 1 meteran. Lalu HDMI-nya kita tinggal colok ke TV-nya aja, itu udah tinggal pasang. Nah, ini contoh adapter yang gue pakai. Ini gue cuma pakai 5 volt 2 ampere. Setelah itu kita tinggal colok Type C ke handphonenya aja. Nah, ini kebetulan gue pakai handphone yang Type C di Xiaomi 11T Pro. Tinggal colok aja, nanti langsung keluar keterangan. Kita tinggal ikutin semua langkah-langkahnya. Nah, ini yang gue bilang, tinggal view, otomatis dikasih link untuk ke Play Store-nya. Kita tinggal download dari sana, tinggal install. Itu udah gampang banget. Jadi kita nggak perlu scan dan lain-lain, tinggal colok dan tinggal ikutin doang. Kalau udah kita tinggal buka aja, allow semuanya. Kita kasih izin. Kasih izin juga untuk display over others app-nya. Cari aplikasi mirror screen, mirroring. Lalu dikasih izin, udah selesai, kita langsung buka aplikasinya lagi. Lalu kalau belum ke-detect di TV-nya, tinggal dicabut, colok lagi. Itu nanti langsung ke-detect. Terus kita tungguin aja sebentar, nanti bakal ada keterangan. Ini kalau misalnya ada kayak gini, di tap dulu, di okein, kasih izin, udah. Dan di sini ada software update juga. Nah, ini kalau udah begini udah langsung bisa ya. Kasih izin akses kontak juga sama history, pair, udah langsung kehubung. Jadi mudah banget. Ini ada beberapa mode juga yang akan gue jelaskan langsung. Ya, kalau udah langsung akan terhubung seperti ini. Di sini ada mirroring mode-nya. Ini sama persis. Ada smooth, ada theater, ada game mode. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhannya. Kalau gue lebih prefer ke smooth-nya. Kalau misalnya habis ganti, itu kalian wajib
cabut colok lagi. Nanti ada keterangan seperti ini di replug, nanti replug aja lagi. Kalau di sini gue lebih prefer smooth mode dulu untuk coba-coba, dan langsung gue pasang lagi. Setelah kita cabut dia mati, kita colok lagi, tunggu beberapa saat, ya udah terkonek lagi. Jadi nggak terlalu lama ya. Ini nggak gue percepat, jadi kelihatan. Ini ada pilihannya juga, picture quality bisa HD, smooth, standard, HD, dan ultra HD. Kalau udah dipilih, confirm aja. Gue pakai yang HD. Outputnya gue pakai yang full HD, jadi yang 1080. Ini kalau mode portraitnya dinyalain, dia langsung ke landscape. Kalau dimatiin, dia otomatis ke portrait mode. Ini full screennya, dia akan otomatis nge-scratch ke full layar. Dan ini juga jadi salah satu perbedaan dibanding converter murah lainnya ya. Lalu di sini kita juga bisa update software. Ada software aplikasinya dan software untuk hardware-nya sendiri. Jadi kita bisa update firmware. Lalu supaya lebih tenang, kita bisa pastiin ini jalan normal. Kita masuk ke settingan, no restriction-nya diaktifkan. Lalu allow background operation-nya juga diaktifkan. Udah, kita bisa pakai ini dengan normal. Oke, kita langsung coba buka YouTube aja. Hasilnya seperti apa, kita dengerin langsung ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari lampu BR31-nya yang kedap-kedip, kita bisa lihat delay-nya itu hampir nggak ada ya, sangat minim sekali. Kalau kita lihat langsung itu hampir nggak kelihatan bedanya. Jadi menurut gue ini udah oke untuk gambar, penampilan gambar. Untuk audio juga gue nggak berasa delay-nya, tapi nanti akan kita tes juga untuk delay-nya, untuk delay audionya. Dan bedanya gimana untuk nonton sama main game. Oke, sekarang gue akan main full game TDM. Kalian bisa lihat sendiri delay gambarnya gimana sama suaranya kayak gimana. Mungkin nggak gampang ya, ini soalnya belum tentu in frame terus, tapi gue bakal usahain untuk in frame. Ini agak susah penyesuaiannya dari ngeliatin HP jadi ke TV. Cuma gue berusaha dulu. Moga-moga nggak bermasalah ya. Tapi ini benar-benar kagok sih ngeliatnya.
Nah, di sini kita bisa lihat pergerakannya hampir mulus, hampir nggak ada delay. Ini cukup banget sih buat main game. Cuma gua berasa ada delay di suaranya aja sedikit. Sorry ya, jadi agak susah main dari layar gede, layar kecil jadi ke layar gede, tapi ya hasilnya masih lumayan lah. Tadi awal-awal masih harus penyesuaian dulu, tapi oke. Yang gua rasain di sini hampir nggak ada delay untuk visualnya. Untuk visual hampir nggak ada delay, sedikit banget.
bisa dibilang nggak ada lah. Tapi untuk apa namanya, untuk audio itu ada delay sedikit, jadi kayaknya harus pakai colokan eksternal deh kalau mau sambil main. Tapi kalau untuk TDM sih sebenarnya nggak terlalu penting ya, masih bisa diakalin kalau untuk TDM. Tapi untuk main kayak tadi ini masih oke. Kita bisa lihat ya, lawan 4 orang masih bisa. Ini cukup oke lah. Ini pakai akun cadangan. Kita bisa lihat yang ini kalau misalnya udah berubah, sama-sama berubah, hampir nggak kelihatan delaynya. Tapi untuk suara ya memang ada sedikit delay. Oke, sekarang kita coba tes audio delaynya. Ini kalau nonton video ya, jadi kalau tadi main game kan ada sedikit. Ya, kalau di sini berasa hampir nggak ada delay. Kalau buat nonton video ini hampir nggak ada delaynya. Bisa dibilang nggak ada delay, cuma kalau misalnya untuk game ada sedikit banget. Jadi ya menurut gue ini oke sih barangnya. Simple, instalasinya juga gampang. Ya, dan setelah gue coba ini beberapa minggu, ini merupakan produk yang oke banget menurut gue. Kesimpulannya ini sangat layak dibeli dengan harga yang nggak gitu mahal, tapi bisa bikin handphone yang nggak ada MHL ya, jadi bisa mirroring juga. Oke, demikian dari Randy. Terima kasih.